Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Hanli tetap diam, Silver Moon mengajukan pertanyaan lain. Saya tidak pernah mengerti dengan jelas mengapa saudara Han ingin memperoleh air roh cerah, meskipun itu tidak berpengaruh pada kultivator di luar tahap pendirian yayasan. Ketika Hanli mendengar ini, dia samar-samar menyeringai dan berkata, para kultivator Gunung Pedang tersembunyi salah. Bukannya air roh cerah tidak berpengaruh pada kultivator kelas tinggi, karena kultivator kelas tinggi telah membersihkan esensi tubuh mereka saat membentuk inti. Mata mereka sudah bisa melihat melalui teknik ilusi sederhana dan kabut tebal, jadi tidak bisa membersihkan dalam jumlah kecil. Karena jumlah air roh tidak akan cukup efektif untuk kultivator tingkat tinggi, lebih baik bagi mereka tingkat rendah untuk menggunakannya. Silver Moon berteriak kaget, "Yi, bagaimana saudara Han tahu tentang ini?" Ketika saya awalnya di Laut Bintang yang tersebar, saya membacanya di sebuah buku kuno. Seharusnya tidak salah. Mungkinkah saudara Han punya rencana? Betul sekali. Saya berencana menggunakan kesempatan ini untuk mendekat ke pohon sumur roh, dan melihat apakah saya dapat mengambil sebagian dari akarnya atau tidak. Saya akan dapat mematangkan akar dengan botol kecil saya jika saya memegangnya dan dapat memperoleh pil tempering roh yang tak terhitung jumlahnya dan air roh cerah tanpa batas. Saya harus mendapatkan resepnya dengan cara lain. Hehe. Metode Kakak Han benar-benar berpandangan jauh ke depan. Dalam hal ini, Anda hanya perlu menempati 10 besar. Meskipun itu akan cukup menarik perhatian, itu akan jauh lebih aman daripada menempatkan yang pertama. Hanli tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika dia mengalihkan pandangannya ke seberang dan tanpa sadar tersentak saat dia melambat hingga berhenti. Di kejauhan, dia melihat seberkas cahaya merah yang menyelimuti seorang wanita cantik dengan ekspresi sedingin es. Itu adalah wanita bermarga Mu yang telah menugaskannya ke kebun obat. Ketika wanita itu mendekat dan melihat Hanli, dia juga memasang ekspresi terkejut. Dia segera melambat dan berhenti di sisi Hanli. "Apakah kamu juga menerima pesan untuk pergi ke Gunung Dayspring?" Wanita itu dengan acuh berkata. Hanli menjawab dengan ekspresi tenang, "Ya, bibi gurumu." "Apakah bibi guru tahu apa yang terjadi mengapa penguasa gunung memanggil semua murid?" "Aku tidak tahu, tapi itu seharusnya berhubungan dengan majelis percobaan pedang." Mu Peiling menjawab dengan singkat. Setelah itu, dia melirik pedang terbang di bawah Hanli dan mengerutkan kening, meskipun alat sihirmu bermutu tinggi, itu tidak khusus untuk terbang. "Bagaimana kalau saya menggunakan Daystar Belt untuk membawa Anda? Itu akan menghemat waktu." Dengan mengatakan itu, wanita itu menyelimuti Hanli di cahaya merah alat ajaib itu bahkan tanpa menunggu balasannya. Hanli awalnya terkejut, tapi dia tidak berniat menolak tawarannya. Karena itu, dia ditarik ke dalam cahaya merah alat sihirnya dan dibawa. Saat mereka terbang, wanita itu mengalihkan pandangannya ke Hanli dan tanpa ekspresi berkata, "Apakah Anda mengolah seni es mendalam yang saya berikan kepada Anda?" Meskipun mengolah teknik ini tidak akan meningkatkan kultivasi dasar Anda secara signifikan, itu akan memungkinkan Anda untuk menggunakan teknik sihir atribut air yang kuat. Jika Anda mencapai pendirian yayasan, Anda akan dapat dengan lancar mengalihkan seni kultivasi ke seni utama Anda. Setelah mendengar itu, Hanli merasa sulit untuk merespons. Jika dia mengatakan bahwa dia sudah mengolahnya dan dia ingin melihatnya, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam meniru beberapa teknik atribut airnya. Untungnya, wanita ini hanya mengajukan pertanyaan dan tidak melanjutkan berbicara. Silver Moon tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara dengan Hanli dan tetap diam di hadapan Mu Peiling. Saat keduanya hampir mendekati Gunung Dayspring, ekspresi Mu Peiling bergerak saat dia melihat ke atas. Sesaat kemudian, seberkas cahaya hijau terbang turun dari langit,
menghalangi jalan wanita itu ke depan dan menyebabkan mereka berhenti. Saudari mudamu, aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah Anda sibuk? Saya telah mengirimi Anda beberapa jimat transmisi suara, tetapi saya belum menerima satu tanggapan pun. Han Li merasa terkejut, cahaya hijau telah memudar untuk menjadi seorang bertelinga tajam, berwajah kurus di usia 30-an. Ini adalah kultivator bermarga Yan yang telah memblokir kelompok Han Li ketika mereka akan memasuki sekte tersebut. Ketika wanita dingin itu melihat orang ini, dia mengungkapkan keterkejutan tetapi segera menjadi cemberut. Yan, saya dibawa perintah Tuan Gunung untuk berkumpul di gunung. Anda berani memblokir saya? Hehe, kata-kata juniormu cukup berat. Bagaimana saya bisa berani memblokir Anda? Saya hanya ingin bertanya apakah Anda menerima surat dari ayah saya yang terhormat. Anda lihat, para tetua klan kami telah menyetujui pernikahan kami. Kita harus membicarakan ini dalam beberapa hari mendatang. Tatapan pemuda bermarga yang mengembara di atas tubuh wanita yang cukup dengan keinginan. Namun, ketika dia melihat Han Li, ekspresinya menjadi cemberut. Wanita bermargamu tampaknya melihat melalui pikiran jahatnya dan jejak permusuhan muncul di matanya. Dia memarahinya dengan ekspresi seperti apa yang ada di pikiranmu? Ini adalah murid Han yang telah diberikan tuanku kepadaku untuk dibimbing. Tidak ada yang lain di antara kita. Adapun masalah pernikahan, saya tidak bisa menentang senior klan saya. Namun, saya akan selalu memegang kendali saat kami berpasangan berkultivasi. Jika kultivasi Anda mencapai level saya mungkin mempertimbangkannya. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Wanita ini sangat membenci Yan dan bahkan tidak bisa memasang wajah sopan. Ketika pemuda Yan mendengar, wajahnya memerah. Tetapi ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, wanita itu kehabisan kesabaran. Dengan mendengus dingin, dia mendorong alat sihirnya dengan seluruh kekuatan spiritualnya. Mereka terbang di atas kultivator Yan dalam cahaya merah yang besar. Kultivator Yan sangat bingung dan berpikir untuk mengejar mereka. Tetapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, dia tetap di tempatnya dengan sedikit kebencian. Ketika Han Li berbalik untuk meliriknya, dia melihat ekspresi yang sangat pahit di murung pemuda Yan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li bertanya dengan ekspresi aneh, "Bibi gurumu, kamu bertunangan dengan pria ini?" Kultivator Yan hanya seorang kultivator pendirian yayasan awal, tetapi Mu Peiling sudah berada di tahap pertengahan. Juga, penampilan mereka berbeda seperti siang dan malam. Han Li merasa sangat bingung mengapa klan wanita ini menikahinya. Meskipun Han Li merasa agak penasaran, dia awalnya ingin melupakan masalah ini. Dari ekspresi merajuk wanita itu, subjek tampak seperti sesuatu yang harus diabaikan. Tapi terlepas dari itu dia akan menegur atau mengabaikannya, rasa ingin tahu Han Li membuat dia tetap bertanya. Kenapa murid Han menanyakan masalahku? Begitu Han Li bertanya, dia dengan dingin memelototinya dan menjawab tanpa emosi. Tentu saja, Han Li menjawab dengan menutup mulutnya dan menunjukkan ekspresi malu. Namun, pada saat yang sama, Han Li samar-samar mendengar Silver Moon terkikik di dalam kepalanya. Hanya sesaat mereka tiba di panggung besar di tengah gunung. Sebuah aula besar dengan desain antik didirikan di atas panggung. Kata-kata, aula pembersihan hati, tertulis di papan nama bangunan berwarna perak. Pada saat itu, pintu kayu hitam besar tertutup rapat, dan banyak murid Gunung Dayspring mengobrol di antara mereka, saat berkumpul di luar. Ada sekitar 600 murid yang sudah datang di luar balai pembersihan hati. Mereka semua berbisik satu sama lain dalam kelompok-kelompok kecil. Namun, orang-orang ini semua adalah pembudidaya ki kondensasi. Tak satu pun dari mereka berada di pendirian yayasan. Wanita dingin itu berputar sekali di udara sebelum mendarat di depan gerbang aula. Ketika orang terdekat melihatnya, mereka semua memberi hormat padanya.
Wanita itu melambaikan tangannya dan berjalan menuju aula. Dia dengan lembut menamparkan pintu dan membuka sepotong. Tepat setelah dia masuk, pintu tertutup kembali. Han Li melihat wanita itu menghilang dan menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia berpikir untuk memasuki kerumunan, para pembudidaya di dekatnya menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa di kejauhan bahkan mulai menunjuk ke arahnya. Han Li menggosok dagunya dan menyapu indera spiritualnya melewati kerumunan yang bergumam. Siapa itu? Wajah yang tidak dikenal, apakah dia murid baru? Mengapa dia datang dengan bibi gurumu? Apakah dia kerabat bibimu? Kenapa lagi dia datang bersama dengannya? Han Li dengan jelas mendengar banyak kata-kata mencurigakan dan iri dari kerumunan dan dia menghela nafas dalam hati. Setelah itu, dia melangkah menjauh dari pintu masuk aula dan memasuki kerumunan. Bahkan di dalam kerumunan, Han Li masih bisa merasakan banyak tatapan memeriksanya. Pada saat itu, Han Li mendengar transmisi suara dengan nada lugas, "Junior Han. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini." Han Li menoleh karena terkejut dan melihat seorang pria besar berdiri sekitar 10 meter di belakangnya. Dia adalah Dudong, pembudidaya ki kondensasi yang mencurigakan yang telah memasuki Gunung Dayspring pada saat yang sama dengannya. Dia saat ini memanggil Han Li dengan senyum lebar. Ekspresi aneh muncul dari mata Han Li tapi dia tersenyum dan dengan sopan memberi hormat padanya, jadi ternyata itu adalah Senior Du. Apakah Anda baik-baik saja dengan Paman Jiang? Paman Jiang adalah orang tua berambut putih yang ditugaskan Dong Du. Iya, aku baik-baik saja. Pria besar itu tertawa. Dia tampak sebagai karakter yang agak sederhana dan jujur. Han Li dalam hati mencibir, tetapi dia mempertahankan sikap sopan saat mereka berbagi pengalaman satu sama lain dari tahun lalu. Dia mendengar bahwa lelaki tua berambut putih itu percaya bahwa Dudong agak berbakat dalam menyempurnakan jimat dan sangat ingin mengasuhnya. Dengan mengatakan itu, Dudong tersenyum penuh kegembiraan. Ketika Han Li mendengarnya, dia merasa sedikit kasihan pada pria tua berambut putih itu. Dudong bukanlah seseorang yang harus dipelihara. Orang tua itu kemungkinan besar memiliki rencana tersembunyi. Han Li tidak berniat memperingatkan Paman Jiang dan terus mengobrol sebentar dengan pria besar itu. Pada saat itu, pria besar itu tiba-tiba memasang ekspresi misterius dan berkata, "Saudara Junior Han, tahukah Anda? Mentor Anda, bibimu, adalah kecantikan teratas di Gunung Dayspring, dan dia juga di antara 3 wanita cantik teratas di Sekte Awan Melayang. Anda mungkin telah menyebabkan kegemparan dengan datang bersamanya. Mungkin, saya sudah melakukan." Han Li tertawa getir dan melihat sekeliling dengan sedikit tidak berdaya. Dudong kemudian mengubah topik pembicaraan dan dengan santai bertanya, "Sejak kalian berdua tiba bersama, apakah Bibi mengatakan sesuatu tentang pertemuan ini?" "Oh, tidak, tapi sepertinya kakak senior Du mendengar sesuatu. Bukankah lebih baik bagimu untuk memberitahuku?" Ekspresi tenang Han Li digantikan dengan senyum misterius saat dia menatap Dong Du dengan dalam. Di bawah tatapan tajam Han Li, senyum jujur pria besar itu membeku. Dudong kewalahan karena sensasi pengawasan yang luar biasa seolah-olah rahasianya dibocorkan. Tapi segera Han Li menoleh. Bagaimanapun, pria itu dibiarkan bingung dan dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi untuk bertemu dengan sekelompok murid Gunung Dayspring yang dikenalnya, tidak berani tinggal bersama Han Li. Sedikit seringai muncul di wajah Han Li saat dia melihatnya berjalan pergi. Pada saat itu, Silver Moon berbicara dalam pikirannya, "Saudara Han, apakah Anda sengaja menakutinya? Aku takut nanti dia akan curiga padamu." Han Li menjawab menggunakan indera spiritualnya, "Saya mungkin tidak mengetahui dengan jelas identitasnya, tetapi saya yakin bahwa tidak ada hal baik darinya, jadi saya mengambil inisiatif untuk menjauhkan dari saya. Jika sesuatu yang besar terjadi, maka saya akan menghindari keterlibatan."
Adapun kecurigaan apapun yang mungkin dia pegang, bagaimana itu akan memengaruhi saya? Dia hanya akan menjadi lebih berhati-hati terhadapku, dan sepertinya dia tidak akan berhasil menyerangku. Aku hanya ingin tidak berhubungan dengannya. Saya tidak punya niat untuk mengganggu rencananya. Silvermoon tidak menjawab, dan tampaknya paham dengan kata-kata Han Li. Jika Dudong berkonspirasi melawan sekte tersebut, siapapun yang dekat dengannya pasti akan terlihat mencurigakan dari eselon atas sekte tersebut, sesuatu yang ingin dihindari oleh Han Li. Pada saat-saat berikutnya, Han Li memeriksa kerumunan murid. Ada murid dari dua jenis kelamin dan dari segala usia. Ada juga yang memiliki kultivasi yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kultivator muda yang sudah berada di puncak ki kondensasi. Ada juga beberapa wanita muda yang cantik, tetapi mereka semua memiliki sekelompok pria di sisi mereka. Tampaknya kultivator wanita muda yang cantik dikejar dengan cara yang sama di setiap sekte. Saat Han Li tenggelam dalam pikiran, gerbang aula akhirnya terbuka dan suara yang bermartabat berbicara, membuat murid ki kondensasi terdiam. Semua murid Gunung Dayspring harus memasuki aula. Suara pria samar ini milik Tuan Gunung Dayspring, kultivator formasi inti pertengahan bermarga Sin yang ditemui Han Li ketika dia ditugaskan ke gunung. Ketika para murid di luar aula mendengarnya, mereka semua menundukkan kepala dan dengan hormat berkata, "Kami dengan tulus menerima perintah leluhur." Setelah itu, kerumunan berjalan ke aula dalam dua baris yang teratur. Karena Han Li termasuk yang terakhir masuk, dia melihat bahwa Dudong juga termasuk yang terakhir memasuki aula pembersihan hati. Di dalam aula besar sangat luas, membentang setidaknya 1 kilometer dengan beberapa puluh pilar tinggi yang tersebar di seluruh ruangan. Masing-masing pilar tertanam dengan batu cahaya bulan yang diukir dengan mulus, menerangi aula dengan cahaya putih samar. Aula itu sepenuhnya kosong, ada 2 singgasana yang ditempatkan di bagian paling depan. Di kursi ini duduk seorang pria berjubah putih dengan penampilan ilmiah dan seorang pria tua berpakaian abu-abu dengan mata galak dan rambut acak-acakan. Di depan 2 singgasana berdiri 2 baris lebih dari 10 kultivator pendirian yayasan. Si cantik anggun bermarga Mu dan pemuda bermarga Yu yang memimpin Han Li ke sekte itu berdiri di baris kedua. Adapun pemuda bermarga Miao yang menanyainya ketika dia memasuki sekte, dia berdiri di baris pertama, tampak sama sakit dan pucatnya seperti sebelumnya. Ketika para murid memasuki aula, mereka semua secara bersamaan berlutut dan memberi hormat kepada keduanya yang duduk di kursi. Murid memberi hormat kepada guru leluhur Sin dan leluhur Yu. "Cukup, berdiri." Pria parubaya itu menyapu lengannya sambil tersenyum dan membuat kerumunan murid berdiri. Para murid ki kondensasi kemudian berpisah menjadi 2 baris dan berdiri di setiap sisi aula. Han Li dan Dudong kebetulan berdiri di dekat pintu masuk aula. Han Li menyapu perasaan spiritualnya melewati lelaki tua itu dengan ekspresi sengit dan menemukan bahwa dia hanya seorang kultivator formasi inti awal. Dia adalah wakil Raja Gunung yang dia dengar tetapi belum pernah dia lihat, Paman Yu. Setelah Han Li memeriksanya, dia mengingat perasaan spiritualnya karena kurangnya minat. Pada saat berikutnya, Tuan Gunung Sin mulai berbicara perlahan, "Saya yakin Anda para murid sudah tahu mengapa saya memanggil semua ke sini. Kemarin, sekte kami menerima surat resmi dari Sekte Pedang Kuno. Majelis percobaan pedang berikutnya akan diadakan dalam waktu setengah tahun. Saat kami menjadi tuan rumah kompetisi terakhir, giliran 1000 kemungkinan sekte untuk menjadi tuan rumah di timur pegunungan Dreamcloud. Sesuai dengan latihan yang biasa, masing-masing dari 3 sekte akan mengirim 30 murid untuk berpartisipasi dalam majelis percobaan pedang. 10 yang tersisa dalam kompetisi akan sangat dihargai. Karena itu, pertama-tama kita harus memilih yang terbaik dari sekte kita untuk berpartisipasi." Dengan mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tentu saja,
Masing-masing dari 6 penguasa Gunung Sekte akan dapat mencalonkan 1 orang yang akan dapat berpartisipasi dalam majelis percobaan pedang tanpa mengukur keterampilan mereka. Adapun 24 slot lainnya akan diperebutkan oleh para murid yang memenuhi persyaratan. Murid-murid yang menang ini kemudian akan dinasihati oleh para tetua sekte dalam waktu yang tersisa sebelum majelis percobaan pedang. Kemarin, saya mengadakan pertemuan dengan Master Sekte dan penguasa gunung lainnya di mana kami memutuskan bahwa seleksi percobaan pedang sekte akan berlangsung dalam sebulan. Tetapi pertama-tama, saya harus memberikan penjelasan tentang 2 syarat yang diperlukan untuk berpartisipasi bagi mereka yang tidak tahu. Setiap peserta harus berusia kurang dari 30 tahun dan memiliki kultivasi minimum pada lapisan ke-10 kondensasi Qi, jika tidak, mereka akan dilarang bergabung. Sekarang, jika Anda memenuhi persyaratan minimum dan ingin bersaing untuk mendapatkan posisi, Anda memiliki waktu sampai dupa habis untuk memutuskan. Oh ya, murid yang saya dan Wakil Tuan Gunung Yun pilih untuk berpartisipasi tanpa pengadilan adalah bibimu. Juner, maju dan nyalakan dupa. Siap, Tuan. Pemuda bermarga Yu segera melangkah maju dan dengan cepat mengeluarkan kuali perunggu dari kantong penyimpanan. Dia kemudian meletakkannya di tengah aula dan sebatang dupa di dalamnya. Dengan kilatan cahaya dari tangannya, asap harum mulai berputar ke arah langit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.